Tahun baru, momen yang bikin semua orang antusias dari pesta kembang api sampai bikin resolusi. Tapi, kamu pernah nggak sih penasaran, kenapa kita merayakan pergantian tahun? Dan, ada cerita apa di balik perayaan ini? Yuk, kita mulai dari zaman kuno. Ternyata, perayaan tahun baru sudah ada sejak 4.000 tahun lalu loh. Bangsa Babilonia adalah yang pertama kali diketahui merayakan tahun baru, tapi bukan di bulan Januari, melainkan di bulan Maret saat musim semi tiba. Mereka menyebutnya Akitu, sebuah festival besar yang berlangsung selama 11 hari. Akitu ini bukan cuma soal pesta, tapi juga ritual keagamaan untuk menghormati para dewa dan memperbarui janji kepada raja mereka. Jadi tahun baru bagi mereka adalah momen spiritual sekaligus politik. Terus kenapa sekarang kita merayakan tahun baru di bulan Januari? Ini semua berkat Julius Caesar, Kaisar Romawi, yang pada tahun 46 sebelum Masehi memperkenalkan kalender Julian. Dia memilih 1 Januari sebagai awal tahun karena bulan ini dinamai dari Dewa Janus. Dia digambarkan punya 2 wajah. Satu melihat ke masa lalu dan satu lagi menghadap masa depan. Filosofinya, setiap tahun baru adalah waktu untuk refleksi dan harapan baru. Menarik banget kan? Nah, tradisi tahun baru terus berkembang seiring waktu. Salah satu yang paling terkenal tentu saja kembang api. Tapi, kamu tahu nggak sih asal-usulnya? Dulu di Tiongkok kuno, kembang api dipakai buat mengusir roh jahat. Suaranya yang keras dianggap bisa bikin roh-roh jahat kabur. Sampai sekarang, tradisi ini tetap ada, tapi lebih untuk memeriahkan suasana. Selain kembang api, banyak negara punya tradisi unik untuk menyambut tahun baru. Misalnya di Spanyol, orang-orang makan 12 butir anggur pas tengah malam, mengikuti dentang jam. Setiap butir anggur melambangkan keberuntungan untuk 12 bulan ke depan. Kalau di Italia, khususnya di Napoli, ada tradisi membuang barang-barang lama dari jendela sebagai simbol membuang energi negatif dari tahun sebelumnya. Tapi tenang, sekarang lebih banyak yang melakukannya secara simbolis saja. Nggak ada lagi cerita kulkas jatuh dari lantai 2 kok. Kalau di Jepang ada tradisi yang lebih tenang, namanya Joya no Kane. Saat malam tahun baru, kuil-kuil Buddha membunyikan lonceng sebanyak 108 kali. Angka ini melambangkan 108 nafsu duniawi yang harus dilepaskan untuk mencapai pencerahan. Suara lonceng itu dipercaya bisa membersihkan jiwa dan membawa keberuntungan. Di mana kedengarannya damai banget ya, beda lagi dengan Skotlandia. Di sana ada tradisi yang disebut first footing. Orang pertama yang masuk ke rumahmu setelah tengah malam dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Biasanya mereka membawa hadiah kecil seperti roti atau minuman sebagai simbol rezeki. Seru juga ya kalau diterapkan di sini. Oh iya, bicara soal tradisi unik, di Denmark ada kebiasaan melempar piring ke pintu rumah teman atau keluarga. Semakin banyak pecahan piring di depan pintu, semakin banyak keberuntungan yang akan datang. Kalau di Indonesia, mungkin malah dianggap bikin kerjaannya. Menariknya lagi, nggak semua budaya merayakan tahun baru di tanggal yang sama. Contohnya, tahun baru Imlek dirayakan berdasarkan kalender lunar dan sering jatuh di antara Januari dan Februari. Sementara itu, umat Hindu di Bali punya tradisi Nyepi, di mana mereka merayakan tahun baru dengan meditasi dan keheningan total. Jadi setiap budaya punya cara unik untuk menyambut tahun baru, sesuai dengan nilai dan tradisi mereka. Jadi apa nih tradisi unik atau resolusi kamu untuk tahun baru 2025? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video seru seputar budaya dan sejarah dunia. Selamat tahun baru 2025!